Ini ada pertanyaan ketiga dari S Gastrounut. Nah, ini Gastrounut kayaknya orang mana ini ya? Gastrounut. Nah, ini Pak Kiai, boleh tidak kita merayakan dan mengucapkan Valentine? Nah, bagaimana hukumnya? Nah, Pak Kiai, mohon dijawab, Pak Kiai. Valentine Day itu ya. Iya, Valentine Day yang bentar lagi nih, Pak Kiai. Ibaratnya itu pada hari kasih sayang Iya, ya. hari kasih sayang. Berbicara tentang Valentine Days ya, hari kasih sayang. Memang kalau istilah Valentine Day itu tidak muncul dari umat Islam ya. Jadi kalau berbicara kasih sayang ya sesungguhnya Nabi pun mengajarkan kasih sayang ya dalam hadis-hadisnya, seperti misalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu salah satu hadis yang menerangkan tentang kasih sayang. Tetapi persoalan Valentine Day ini satu hal yang berbeda ya. Pertama memang konsep-konsep yang ada pada Valentine Day itu berbeda dengan apa yang mungkin kasih sayang dalam terma agama Islam ya. Mengenai hukum daripada Valentine Day itu dengan kondisi yang ada sekarang itu ya, memang tidak membolehkan dalam hukum Islam ya. Kenapa? Karena kondisi faktualnya Valentine Day yang dilaksanakan itu dalam hukum Islam itu khawatir nanti menjurus pada hal-hal yang diharamkan. Dalam hukum usul fiqh pun dikatakan sadu zari'ah. Bagaimana kita membatasi jangan sampai pada perbuatan-perbuatan mengarah pada hal yang haram. Bahkan dalam etika daripada hukum Islam itu, jika ada satu perbuatan yang mengarah pada satu keharaman, maka perbuatan itu diharamkan. Misalkan kita melihat mobil yang bagus ya. Kemudian dalam mobil itu ya, dalam perasaan kita tertarik, oh ini mobil harus saya miliki. Dengan cara apapun saya harus bisa memiliki mobil yang bagus itu. Nah, keinginan itu harus kita stop gitu. Kenapa? Mengarah pada perbuatan nanti yang buruk gitu kan. Nah, Valentine Day ini, terkait dengan Valentine Day ini, banyak orang mengartikan bahwasanya Valentine Day itu mencurahkan seluruh kasih sayang gitu kan ya, artinya sampai pada mungkin melanggar norma-norma atau etika-etika ya. Ini yang tidak dibolehkan gitu ya. Kenapa? Karena membawa kepada satu hal-hal yang diharamkan. Nah, kalau satu hal yang diharamkan dilakukan, otomatis kita bermaksiat kepada Allah. Dan yang kedua, bahwa ulama tidak membolehkan daripada acara Valentine itu karena mengarah kepada tasyabuh. Tadi saya katakan bahwasanya Valentine itu bukan dari Islam ya. Itu mungkin ada kronologi mungkin di luar non Islam. Nah, alasan itu tasyabuh itu merupakan tidak dibolehkan gitu kan. Karena hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum itu maka dia termasuk. Artinya memang intinya jangan sampai mengarah pada hal-hal yang diharamkan, bermaksiat. Kalau Valentine Day itu konotasinya satu hal yang mungkin barangkali buruk, kemudian mengarah pada hal-hal yang negatif, itu ya Islam melarang. Mengenai kasih sayang itu kan berbeda. Artinya kalau umat Islam kasih sayang tidak mengenal hari-hari gitu kan. Kapanpun kasih sayang itu memang harus ditanamkan gitu kan. Bahkan Nabi mengatakan tidak dikatakan orang itu beriman kalau tetangganya masih kelaparan gitu kan. Nah, ini kan satu konsep kasih sayang yang memang sepanjang zaman, tidak dibatasi dengan waktu gitu kan. Kalau Valentine Day itu kan dibatasi dengan waktu, kemudian itu nanti konotasinya mungkin ada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada etika yang tidak baik, makanya itulah diharamkan. Tuh, bagi teman-teman yang hari Valentine, dikit-dikit hari Valentine ke Alfamart atau ke toko-toko supermarket beli coklat, biasa gitu Pak Kiai. Anak-anak muda sekarang dikit-dikit hari Valentine beli coklat atau enggak beli bunga, ntar dikasih ke pacarnya. Nah, itu sudah ada penjelasannya oleh Pak Kiai. Oke Pak Kiai, ini ada pertanyaan terakhir
dari @xydna Sidna mungkin. Pak Kiai, bagaimana hukum membaca dan menghafalkan Al-Quran bagi pelajar wanita yang sedang haid? Mohon ditanggapi Pak Kiai. Memang kalau wanita itu banyak faktor ya, faktor syar'i ya, di samping haid ya. Memang bagi wanita yang haid itu pertama ketika dia sedang haid dia tidak boleh melaksanakan sholat ataupun melaksanakan puasa ya, karena itu yaitu dispensasi dari Allah gitu kan bagi wanita ya. Nah, ketika persoalan mungkin Al-Qur'an ya, memang dalam ayat Al-Qur'an dikatakan la yamassuhu illal mutahharun ya, bahwasanya Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh kecuali hanya orang-orang yang suci. Nah, menanggapi daripada ayat ini ada beberapa perbedaan ulama terkait dengan wanita yang sedang haid ya. Kalau ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang itu menyentuh Al-Qur'an dalam kondisi berhadas ya. Tidak bersuci ya, tidak dibolehkan. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwasanya bagi wanita yang haid itu boleh menyentuh Al-Qur'an ya, dan boleh membacanya tetapi tidak sempurna dalam satu ayat. Artinya misalkan dia menghafal gitu atau dia mungkin berzikir ya, tidak sempurna dalam satu ayat itu boleh gitu. Itu menurut Imam Malik ya. Kemudian Imam Syafi'i memang agak lebih ketat ya. Jadi pengertian la yamassuhu illal mutahharun ya, itu bahwasanya tidak boleh orang yang sedang haid berhadas besar itu menghafal membaca Al-Qur'an ya. Nah, ada orang berpendapat bahwasanya membaca Al-Qur'an itu dalam kondisi haid dibolehkan, tetapi tidak menyentuh langsung. Tidak menyentuh langsung, artinya tidak menyentuh Al-Qur'an langsung ya. Makanya sekarang kan ada orang yang membaca Al-Qur'an lewat HP gitu kan, atau mungkin lewat lain-lainnya yang bukan mungkin mushaf gitu ya. Nah, dalam persoalan ini mengarah pada mazhab Imam Maliki ya. Artinya tadi membolehkan dalam kondisi kondisi tidak bersuci, membolehkan. Tapi tadi mungkin dengan tidak menyentuh langsung dengan Al-Qur'annya ya. Seperti itu. Nah, tadi kalau mungkin mazhab Syafi'i memang baik menyentuh langsung atau tidaknya dalam kondisi tidak bersuci tidak dibolehkan. Tapi kalau berzikir itu boleh ya. Nah, terkait dengan ingin menghafal Al-Qur'an ya. Bagi orang yang berhaid ya. Jika kita barangkali ingin ikhtiyat ya, atau mungkin kehati-hatian ya, baiknya dalam fase-fase ketika wanita itu sedang berhaid ya, tidak menyentuh Al-Qur'an ya. Tetapi kalau misalkan dia berzikir ya, atau barangkali di dalam hati dia ingin membaca Al-Qur'an ya barangkali dibolehkan, tapi jangan menyentuh Al-Qur'annya ya. Ini kan terkait kalau dia ingin menghafal Al-Qur'an. Kemudian mengenai fase daripada haid itu kan memang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin orang fasenya 1 hari haidnya gitu. Nah, itu tunggu saja gitu kan, 1 hari selesai masa haidnya baru kita melanjutkan hafalannya ya. Karena kan memang batas maksimal daripada wanita yang haid itu kan 15 hari itu maksimalnya. Di luar itu udah dianggap bukan darah haid ya. Artinya walaupun misalkan kondisi wanita sedang
keluar darah tetapi sudah batas maksimal daripada haidnya, itu boleh membaca Al-Qur'an, boleh sholat, boleh puasa, seperti itu ya. Jadi diambil satu langkah-langkah saja yang sekiranya barangkali tidak mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya misalkan bisa mungkin murojaah dengan kita setel audiovisualnya gitu. Itu kan salah satu kita menghafal Al-Qur'an tetapi tidak menyentuh langsung Al-Qur'an. Baiknya seperti itu. Jadi dengan kemajuan teknologi ini tidak menghambat sekalipun itu haid. Iya, bisa dengan cara audiovisual tadi itu, dengan cara kita menghafal. Banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk menghafal Al-Qur'an, belajar dan lain sebagainya. Makanya dari penjelasan Pak Kiai tadi, itu kiranya bagi teman-teman atau bagi kawan-kawan khususnya wanita yang sedang haid, ya itu diperbolehkan asalkan tidak menyentuh langsung Al-Qur'annya Pak Kiai. Baik itu melalui audiovisual, melalui aplikasi-aplikasi atau sosial media yang dapat mendukung untuk melanjutkan hafalan Al-Qur'an. Yang kedua juga tadi dengan ikhtiyatinya itu baiknya menunggu waktu haidnya itu selesai, karena kan waktu haid itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau 1 hari 2 hari ya nggak apa-apa, ditunggu saja, baru kita menghafal dengan menyentuh mushaf Al-Qur'an seperti itu. Jadi kalau misalnya haidnya 1 hari 3 hari, baiknya ditunggu saja sampai bersuci kembali. Betul, baru hafal Quran. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Demikianlah teman-teman podcast Enki pada kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menuliskan pertanyaan, silakan komen di bawah ini ya. Silakan teman-teman komen ya, atau nanti kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya melalui Instagram. Kita akan buka sesi pertanyaan melalui Instagram. Jangan lupa teman-teman, sebelum nanti teman-teman nonton, di-subscribe dulu, subscribe, like dan juga komen. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Satria Matrais LCMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.